Sahabat budaya, pernah nggak kamu ngerasa begini? Wetonmu katanya cocok, neptu sudah dihitung, bahkan orang tua sudah bilang, iki jodohmu. Tapi anehnya, yang datang malah orang yang salah terus. Yang benar-benar kamu tunggu, kok seperti tersesat di jalan yang beda. Nah, di titik inilah banyak orang mulai merinding. Karena menurut Primbon, urusan jodoh itu bukan cuma soal angka kelahiran. Ada lapisan yang lebih halus, lebih sunyi, tapi pengaruhnya bisa narik pertemuan seperti magnet. Orang Jawa sering menyebutnya khodam pendamping. Tenang, kita bahas dengan kepala dingin. Bukan untuk disembah, bukan untuk dipuja. Ini lebih seperti energi pengiring yang, kalau selaras, membuka pintu pertemuan, mempertemukan rasa, dan kadang mengantar kamu ke belahan jiwa tanpa kamu sadari. Dan malam ini, kita akan bongkar pelan-pelan. Bukan sekadar weton A cocoknya sama weton B, tapi tipe khodam apa yang sering dikaitkan dengan cinta sejati. Yang bikin hubungan terasa bukan cuma manis, tapi menenangkan. Yang bikin kamu merasa, oh ternyata selama ini aku bukan mencari, aku sedang diarahkan. Tapi jangan keburu senyum dulu, sahabat budaya. Karena kalau kamu salah membaca tanda, kamu bisa mengira itu jodoh, padahal cuma pelajaran. Ada yang datang untuk menyembuhkan, ada yang datang untuk menguji, dan ada yang datang untuk menetap. Makanya, tonton sampai habis, karena di bagian akhir nanti, ada satu tipe yang paling bikin deg-degan. Tipe yang biasanya muncul tepat sebelum ikatan takdir benar-benar disahkan. Dan biasanya, hidupmu bakal diuji dulu. Sekarang, coba kamu ingat, apakah akhir-akhir ini kamu sering dapat kebetulan yang terlalu kebetulan? Misalnya, ketemu orang yang sama di tempat berbeda, tanpa janjian. Atau kamu tiba-tiba kepikiran seseorang, lalu orang itu mendadak chat. Atau kamu mimpi berulang tentang jalan, pintu, jembatan, bahkan cincin. Kalau iya, bisa jadi itu bukan sekadar bunga tidur. Dalam Primbon, itu sering dibaca sebagai tanda gerbang sedang dibuka. Di video ini, aku akan cerita dengan bahasa yang gampang dicerna. Kita akan susun seperti perjalanan, dari yang membuka pertemuan, yang mengikat rasa, yang menyembuhkan luka cinta, sampai yang menjaga janji. Dan yang paling penting, aku akan kasih pegangan kecil supaya kamu nggak gampang kejebak rasa dan tetap bisa membedakan mana cinta sejati, mana cuma euforia sesaat. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, bantu aku dulu ya. Klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, supaya setiap kali kita bahas Primbon dan tanda-tanda kehidupan, kamu nggak ketinggalan. Like videonya kalau kamu pernah mengalami kisah cocok di hitungan, gagal di kenyataan. Dan tulis di komentar, wetonmu apa? Cukup hari dan pasaran saja. Biar aku tahu energi penonton di sini lagi dominan ke arah apa. Kalau kamu merasa topik begini bikin hati adem sekaligus penasaran, share video ini ke satu orang yang kamu sayang. Oh ya, catatan kecil biar kita tetap rapi. Pembahasan ini adalah sudut pandang tradisi dan simbol spiritual. Jadi ambil yang baiknya, jadikan bahan introspeksi. Jangan dipakai untuk menghakimi orang lain. Jodoh itu tetap butuh adab, komunikasi, usaha, dan doa. Primbon itu lampu senter, bukan remote yang bisa memencet manusia. Kalau ada remote, mantan paling gampang kita pencet tombol mute, ya kan? Oke, tarik nafas pelan. Kita mulai, karena setelah ini, kita akan masuk ke bab pertama. Khodam yang membuka pintu pertemuan tak terduga, dan biasanya, jodoh datangnya bukan saat kamu siap, tapi saat kamu sudah berhenti memaksa. Khodam pembuka lawang, pembuka jalan pertemuan. Sahabat budaya, tipe khodam ini dalam cerita Primbon sering digambarkan seperti kunci yang pelan-pelan memutar grendel nasib, bukan untuk memaksa jodoh datang, tapi untuk membuka jalur yang selama ini ketutup. Jalur yang membuat kamu muter-muter di orang yang salah, atau tersangkut di lingkaran hubungan yang itu-itu saja. Pembuka lawang bekerja lewat hal sederhana. Justru karena itu banyak orang tidak sadar. Kamu tiba-tiba punya dorongan kuat untuk hadir di suatu tempat, padahal biasanya malas. Kamu mendadak ingin merapikan hidup, menutup pintu yang bocor, membuang barang lama, mengganti kebiasaan, lalu kebetulan-kebetulan mulai berdatangan. Undangan reuni, ajakan kerja, teman lama muncul, sampai pertemuan yang awalnya receh, tapi ternyata mengubah arah cinta. Ketemu di minimarket, di antrian klinik, di warung kopi. Hal kecil yang... Dalam tafsir simbolik, lawang itu bukan hanya pintu rumah, tapi pintu batin, pintu pergaulan,
pintu rejeki dan pintu jodoh. Ketika pintu batinmu masih penuh beban, rasa curiga, trauma atau dendam, maka pintu luar pun ikut seret. Yang datang bukan belahan jiwa, tapi pelajaran yang mengulang karena energinya mirip. Tandanya biasanya halus, mimpi berulang tentang pintu, jalan, jembatan, atau koridor panjang. Kamu sering merasa seperti dipandu memilih rute tertentu, dan anehnya, pilihan itu menyelamatkanmu dari hubungan yang salah. Kamu juga jadi tidak betah berlama-lama di relasi abu-abu. Kamu ingin kejelasan, ingin yang serius, bukan karena kamu galak, tapi karena hatimu sudah siap dibukakan. Kalau kamu merasa tanda ini ada, laku paling aman itu bukan ritual aneh-aneh, tapi merapikan niat dan adab. Perbanyak silaturahmi, minta maaf jika ada yang mengganjal, sedekah kecil tapi rutin, jaga lisan, dan berdoa minta dipertemukan dengan yang baik. Lalu, lakukan satu langkah nyata. Ikut kegiatan, belajar hal baru, atau memperluas lingkungan. Karena pembuka lawang sering membuka pintu, tapi kamu tetap harus melangkah melewatinya. Dan ingat, pintu terbuka bukan berarti semua yang masuk itu jodoh. Tetap pakai akal sehat. Lihat akhlaknya, lihat konsistensinya. Jangan sampai kamu mengira takdir, padahal cuma chat jam 2 malam yang bikin deg-degan. Kalau serius, dia datang dengan niat, bukan cuma dengan emoji. Kalimat kuncinya, saat pintu mulai ringan, kamu juga jadi ringan. Kamu tidak mengejar orang. Kamu membiarkan orang yang tepat menemukanmu dengan cara yang terasa damai. Sahabat budaya, kalau pembuka lawang itu membuka jalur pertemuan, maka pangrekat rasa adalah energi yang membuat pertemuan itu berubah jadi ikatan yang dalam. Ini bukan tipe yang bikin kamu laris ke semua orang. Justru kebalikannya, dia menyaring, dia memilih. Dan ketika yang datang benar, rasanya bukan cuma jatuh cinta, tapi seperti menemukan tempat pulang. Dalam primbon, rekatan rasa itu bukan baper cepat. Ini tentang nyambung batin. Kamu bisa ngobrol lama tanpa capek, diam pun gak canggung. Kamu merasa aman, bukan karena dia sempurna, tapi karena hatimu gak lagi perlu berjaga-jaga terus. Biasanya, orang yang disentuh energi ini akan berkata, aku gak tahu kenapa, tapi aku percaya sama dia. Dan yang bikin merinding, rasa percaya itu muncul sebelum bukti-bukti besar datang. Ciri paling kuat dari pangrekat rasa adalah koneksi yang tidak ramai tapi menancap. Bukan yang bikin kamu gelisah tiap menit, bukan yang bikin kamu overthinking sampai sakit kepala, tapi yang membuat kamu tenang. Kamu tetap bisa fokus kerja, tetap bisa ketawa, tetap bisa jadi diri sendiri. Kalau hubunganmu selama ini selalu bikin tegang, nah, ikatan ini terasa beda. Tanda-tanda halusnya biasanya begini. Kamu makin peka pada ketulusan. Yang manis berlebihan justru terasa aneh. Yang serius terasa hangat meski sederhana. Kamu lebih suka kejelasan. Kamu nggak betah digantung. Bukan karena kamu posesif, tapi karena kamu menghargai waktu dan hati. Kamu sering kebaca perasaannya tanpa banyak kata. Kadang kamu tahu dia capek sebelum dia cerita. Kadang dia tahu kamu sedih, padahal kamu senyum. Ini bukan sihir. Ini sinkron batin. Ada momen kecil yang bikin kamu mendadak terharu. Bukan hadiah mahal, tapi perhatian yang tepat. Dan kamu merasa, kok pas banget ya? Tapi sahabat budaya, pangrekat rasa juga punya ujian yang sering menjebak. Gengsi dan ego. Karena kalau ikatannya sudah kuat, sering muncul dorongan untuk menang dalam debat. Ingin diakui, ingin dibenarkan. Padahal primbon mengajarkan, cinta sejati itu bukan lomba. Kalau kamu ingin hubungan bertahan, harus ada yang mau merangkul duluan. Bukan kalah, tapi bijak. Laku paling aman agar energinya tetap selaras adalah jujur dengan cara yang lembut, komunikasi jelas tanpa menyakiti, jaga komitmen kecil karena rekatan rasa dibangun dari konsistensi, bukan drama. Dan yang paling penting, jangan memaksa cepat. Ikatan batin itu tumbuh seperti akar, pelan tapi kuat. Kalau kamu sedang merasakan tipe ini, biasanya ada kalimat yang muncul di hati. Aku nggak butuh yang ramai, aku butuh yang nyata. Dan saat kamu menemukan yang nyata itu, kamu nggak lagi merasa sedang mengejar jodoh, kamu merasa sedang dipertemukan. Khodam pangrembang ati, penyembuh pola cinta yang selalu salah. Sahabat budaya, ini poin yang sering bikin orang diam lama, karena banyak yang mengira masalahnya ada di jodohnya belum datang. Padahal menurut primbon,
Yang belum rapi itu justru ruang di dalam hati. Dan tipe khodam ini dipercaya hadir bukan untuk langsung menghadirkan pasangan, tapi untuk membenahi rumah batin dulu, supaya saat cinta sejati datang, kamu nggak menyambutnya dengan luka yang masih berdarah. Pangrembang ati itu ibarat penjernih, kerjanya halus, nggak heboh, tapi efeknya terasa. Kamu mendadak muak dengan hubungan yang setengah-setengah. Kamu mulai sadar, selama ini kamu gampang tertarik sama yang bikin deg-degan, bukan yang bikin tenang. Kamu juga mulai melihat pola berulang. Kok aku selalu jatuh pada tipe yang sama? Kok aku selalu jadi penyelamat? Kok aku selalu minta dimengerti tapi aku sendiri takut jujur? Nah, saat kamu mulai berani menatap itu, biasanya fase pangrembang ati sedang aktif. Dalam tafsir simbolik, ati itu pusat rasa. Kalau ati kotor oleh trauma, kecewa, dan dendam, maka yang kamu panggil adalah orang-orang yang getarannya mirip. Jadinya kamu bukan ketemu belahan jiwa, tapi ketemu guru kehidupan yang ngajarnya pakai sakit hati. Sedangkan pangrembang ati datang untuk memutus rantai itu. Dia mendorong kamu berhenti mengulang cerita lama. Tanda-tandanya sering muncul begini. Kamu jadi lebih selektif, bukan sombong, tapi sadar harga diri. Kamu berani berkata tidak, bahkan pada orang yang kamu suka, kalau dia tidak jelas. Kamu mulai mencintai kesendirian yang sehat, bukan sepi yang menyiksa. Kamu merasa ingin memperbaiki diri, merapikan rutinitas, memperbaiki ibadah atau doa, memperbaiki hubungan keluarga, karena kamu paham, cinta sejati itu tidak kuat kalau pondasinya rapuh. Kamu mulai memaafkan masa lalu, bukan berarti melupakan, tapi berhenti membiarkan masa lalu memegang setir hidup. Bagian yang paling uji nyali dari tipe ini, biasanya dia membuat kamu kehilangan beberapa hal terlebih dahulu. Bisa kehilangan hubungan yang toksik, kehilangan kebiasaan yang merusak, bahkan kehilangan kesempatan yang kamu kira jodoh. Tapi setelah itu, kamu justru lega, seperti ada beban yang dilepas. Primbon sering menyebut ini sebagai proses ngeresiki dalan, membersihkan jalan, supaya yang datang nanti bukan cuma numpang lewat, tapi betul-betul menetap. Laku paling aman agar energinya tetap selaras adalah rapikan batasan. Jangan jadi tempat sampah emosi orang. Tulis hal yang kamu butuhkan dalam hubungan. Latih komunikasi yang jujur tapi sopan. Rutin sedekah walau kecil. Dan setiap malam, doakan satu hal sederhana. Ya Tuhan, pertemukan aku dengan yang baik, dan jadikan aku juga baik untuknya. Karena inti dari pangrembang ati itu begini, sahabat budaya, sebelum kamu dipertemukan dengan belahan jiwa, kamu dipertemukan dulu dengan dirimu sendiri. Dan saat kamu berdamai, cinta sejati biasanya datang, bukan dengan gemuruh, tapi dengan ketenangan yang terasa sangat masuk akal dan sangat menenangkan. Sahabat budaya, kalau tiga tipe sebelumnya ibarat jalan menuju pertemuan dan pematangan rasa, maka pangrekso janji adalah gerbang terakhir. Ini bukan khodam yang bikin semuanya mulus. Justru seringnya, saat energi ini mulai ngancani, hidupmu terasa seperti masuk babak penentuan. Karena dalam tafsir Primbon, sebelum ikatan takdir benar-benar mengunci, biasanya ada satu fase, ujian komitmen. Pangrekso janji bekerja seperti penjaga gerbang. Dia tidak menanyakan kalian cocok enggak, tapi menanyakan kalian sanggup menjaga enggak. Dan ujian yang muncul biasanya khas banget, bukan ujian receh, tapi ujian yang mengetuk hal paling sensitif. Gengsi, kepercayaan, kesabaran, dan keteguhan hati. Bentuk ujian yang sering muncul menurut cerita-cerita Primbon. Salah paham besar yang terasa, kok bisa sejauh ini ya? Padahal awalnya cuma hal kecil. Jarak, LDR, beda kota, beda jadwal, atau terpisah oleh keadaan keluarga. Restu, bukan sekedar izin, tapi benturan nilai, prinsip, atau masa lalu. Godaan, muncul orang lain di saat hubungan sedang rapuh, seolah mengiji kamu mau setia atau mau lari. Keuangan atau tanggung jawab. Kalian diuji bukan dengan romantis, tapi dengan realita. Yang bikin merinding, sahabat muda ya, ketika pangrekso janji aktif, hubungan yang benar biasanya tidak hancur meski diterpa. Bisa retak, bisa nangis, bisa kecewa, tapi selalu ada satu hal yang menarik kalian kembali. Rasa bahwa ini terlalu berharga untuk dibuang. Ini beda dengan hubungan toksik yang bikin kamu lelah dan kehilangan diri. Ujian pangrekso janji bikin lelah, ya. Tapi setelahnya, kamu jadi lebih dewasa, bukan makin kecil. Tandanya kamu sedang masuk fase ini, kamu mulai berpikir jangka panjang, bukan sekedar hari ini dia manis.
Kamu menuntut kejelasan tapi juga siap bertanggung jawab. Kamu lebih memilih komunikasi daripada drama. Kamu sadar cinta itu butuh perawatan, bukan cuma perasaan. Namun ada jebakan besar di poin ini. Banyak orang mengira kalau diuji berarti bukan jodoh. Padahal dalam primbon, kadang ujian itu justru tanda kamu sudah dekat dengan ikatan yang lebih serius. Bedanya sederhana, ujian membangun, bukan menghancurkan. Kalau setelah masalah kalian bisa ngobrol, bisa memperbaiki, bisa tumbuh, itu tanda baik. Kalau setelah masalah kamu selalu direndahkan, dimanipulasi, atau disalahkan terus, itu bukan ujian takdir, itu alarm. Laku paling aman untuk menyelaraskan energi pangrekso janji, jaga ucapan karena sekali ucapan menyakiti, bekasnya lama. Jangan ambil keputusan saat emosi tinggi. Pegang komitmen kecil, tepat janji, tidak menghilang tanpa kabar, tidak main api. Perbanyak doa dan sedekah, niatkan untuk keteguhan hati. Libatkan komunikasi yang sehat. Aku merasa, aku butuh, aku harap. Bukan kamu selalu, kamu nggak pernah. Intinya, sahabat budaya, pangrekso janji bukan tentang seberapa romantis kalian, tapi seberapa kuat kalian menjaga. Karena cinta sejati itu bukan yang tidak pernah bertengkar. Cinta sejati adalah yang bertengkar lalu memilih pulang lagi dengan versi diri yang lebih baik. Khodam Pangrasa Waskita, penuntun intuisi, yang membedakan cinta sejati versus cinta palsu. Sahabat budaya, di poin terakhir ini biasanya orang baru paham kenapa selama ini mereka salah memilih. Karena tipe khodam ini, dalam kisah-kisah primbon, bukan tugasnya mendatangkan orang baru, bukan juga mengikat hubungan, tapi membuka mata batin supaya kamu bisa membedakan mana yang sekedar bikin deg-degan dan mana yang benar-benar menenangkan. Waskita itu artinya peka, tajam, seolah punya radar. Tapi bukan radar buat cari yang paling ganteng atau paling kaya ya. Ini radar untuk membaca niat. Dan ketika pangrasa waskita bekerja, kamu akan mengalami perubahan yang halus tapi tegas. Kamu mulai nggak bisa dibohongi oleh kata-kata manis. Kamu bisa merasakan ketulusan, juga bisa merasakan kepalsuan, bahkan sebelum bukti besar muncul. Tandanya biasanya muncul seperti ini. Kamu mendadak jengah dengan hubungan yang isinya teka-teki, yang tidak jelas terasa melelahkan. Kamu jadi lebih tenang saat memilih, tidak lagi buru-buru mengisi sepi. Kamu sering dapat isyarat batin. Hati terasa berat ketika seseorang salah, tapi terasa ringan ketika seseorang benar. Kamu jadi lebih peka pada pola. Kalau dia menghilang, kamu tidak panik. Kamu justru sadar, oh ini bukan orang yang siap. Kamu mulai menghargai tindakan kecil. Kamu menilai dari konsistensi, bukan dari janji. Yang menarik sahabat budaya, waskita sering bekerja lewat peristiwa yang kelihatannya kecil. Kamu kebelet batal datang ke satu tempat, lalu ternyata di sana terjadi drama. Kamu menunda membalas chat, lalu kamu sadar isi chat itu manipulatif. Atau kamu tiba-tiba ingin bertanya satu hal penting, dan dari jawaban kecil itu kamu langsung paham arah hubungan ini. Dalam primbon ini disebut sebagai tuntunan rasa. Bukan berarti kamu jadi senayang, tapi kamu jadi jernih. Dan kejernihan itu yang bikin kamu tidak lagi tertukar antara cinta dan ketagihan. Ujian terbesar dari poin ini, kamu harus berani menerima kenyataan. Karena saat intuisi kamu hidup, kamu akan melihat tanda merah yang dulu kamu abaikan. Kamu mungkin sadar seseorang selama ini cuma menikmati perhatianmu, atau kamu sadar kamu sendiri yang sering menoleransi hal yang tidak sehat. Ini pahit, tapi menyelamatkan. Laku paling aman untuk menyelaraskan energi pangrasa waskita, tidur cukup dan jaga pikiran, karena intuisi itu lemah kalau kamu kacau dan overthinking. Perbanyak doa minta ditunjukkan yang benar, bukan minta dia balik. Belajar berkata tidak tanpa merasa bersalah. Kurangi mengemis kejelasan dari orang yang tidak pernah berniat jelas, dan biasakan evaluasi apakah hubungan ini membuatku jadi lebih baik atau justru menghilangkan diriku. Kalimat kuncinya begini sahabat budaya. Cinta sejati itu tidak membuatmu menebak-nebak setiap hari. Cinta sejati itu jelas, meski jalannya pelan. Dan saat pangrasa waskita aktif, kamu tidak lagi mengejar yang membuatmu cemas. Kamu memilih yang membuatmu tenang. Di akhir perjalanan ini, poin 5 adalah pagar terakhir. Karena belahan jiwa bukan cuma soal dipertemukan, diikat, dan diuji. Belahan jiwa itu juga soal kamu cukup sadar untuk tidak salah memanggil orang yang salah. Sahabat budaya, kalau kamu sudah sampai di sini, berarti kamu bukan penonton biasa. Kamu sedang mencari makna, dan itu penting. Karena dalam primbon, cinta sejati tidak datang pada orang yang sekedar pengen punya pasangan. Cinta sejati biasanya mendekat pada orang yang sudah mulai paham, jodoh itu bukan main tebak-tebakan, tapi perjalanan merapikan diri, merapikan niat, lalu berjalan di jalur yang benar. Hari ini kita sudah membongkar 5 pintu besar. Ada yang membuka jalan pertemuan, ada yang mengikat koneksi batin, ada yang menyembuhkan pola cinta yang salah, ada yang menjaga janji lewat ujian, dan ada yang menajamkan intuisi supaya kamu tidak tertipu oleh rasa yang palsu. Tapi aku mau kamu ingat satu hal yang paling penting.
Semua ini bukan untuk bikin kamu takut, justru untuk bikin kamu tenang. Karena saat kamu paham peta, kamu nggak gampang nyasar. Saat kamu paham tanda, kamu nggak gampang terjebak. Dan saat kamu paham dirimu, kamu nggak akan mau lagi jadi rumah singgah untuk orang yang cuma numpang hangat. Kalau sekarang kamu sedang sendiri, jangan merasa terlambat. Dalam primbon, keterlambatan itu sering cuma ilusi. Bisa jadi kamu belum terlambat, kamu cuma sedang diselamatkan dari pilihan yang salah. Dan kalau kamu sedang punya pasangan, jadikan video ini sebagai cermin, bukan untuk mencari-cari kekurangannya, tapi untuk memperkuat yang sudah ada. Karena cinta sejati itu bukan yang perfekta, tapi yang mau belajar bersama. Sekarang aku mau ajak kamu melakukan satu hal sederhana, tapi kuat. Setelah video ini selesai, diam sebentar. Tarik nafas, lalu ucapkan pelan dalam hati. Ya Tuhan, dekatkan aku dengan yang baik dan jadikan aku juga baik untuknya. Karena doa seperti itu, sahabat budaya, tidak pernah salah alamat. Nah, buat kamu yang pengen lanjut ke part berikutnya, aku sudah siapin kelanjutannya, yaitu tanda hodam jodoh dari mimpi, firasat, dan kejadian berulang. Di situ kita bahas tanda-tanda yang sering muncul di kehidupan sehari-hari, tapi sering kamu anggap kebetulan. Padahal, bisa jadi itu pesan halus yang selama ini kamu lewatkan. Tulis di komentar, aku siap bertemu jodoh terbaikku. Ini bukan mantra, ini niat yang kamu tetapkan. Tulis juga wetonmu, biar aku bisa lihat dominasi energi penonton di sini, dan aku bisa bikin konten yang lebih tepat sasaran. Kalau kamu merasa video ini nendang dan bikin kamu mikir, klik like, biar algoritma tahu konten primbon yang adem tapi dalam itu masih dibutuhkan. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena konten berikutnya kita akan masuk ke bagian yang lebih menegangkan. Ciri-ciri hubungan yang ditakdirkan versus hubungan yang cuma dijadikan pelajaran. Terakhir sahabat budaya, jangan kejar cinta sampai kamu kehilangan diri. Karena belahan jiwa bukan orang yang membuatmu mengecil. Belahan jiwa itu orang yang membuatmu bertumbuh tanpa harus kamu pura-pura jadi siapa-siapa. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, kalau jalannya terasa sunyi, bukan berarti kamu ditinggalkan. Bisa jadi kamu sedang diarahkan.